Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidah Khairinisa, salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan mengenai bahaya pernikahan anak. Tujuan saya memilih topik ini karena dalam konteks regional, tingkat perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak perempuan seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya. Nah, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun, pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggara keluarga berencana. Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun, dalam sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, diantaranya karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA atau Married by Accident. Nah, dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda atau pernikahan dini karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok. Nah, kemudian kesulitan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi mereka. Menurut temuan PLAN, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan tingkat frekuensi yang tinggi. Sedangkan 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar di masa kehamilan atau melahirkan dibanding dengan perempuan berusia 20 hingga 25 tahun. Wow. Dari data tersebut terlihat bahwa pernikahan dini itu memposisikan perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali merasakan stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan anak juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Untuk itu, perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan sumber daya manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Alhasil kemiskinan semakin banyak dan beban negara juga semakin menumpuk. Nah, untuk mengurangi angka terjadinya pernikahan dini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah, memastikan anak perempuan tetap di sekolah, akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bagi negara. Diharapkan juga untuk para orang tua memberikan dukungan kepada putra-putrinya untuk tetap melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya.
Kemudian pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah, karena kurangnya informasi terkait hak reproduksi itu juga salah satu alasan kenapa perkawinan anak tetap terjadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga angka pernikahan dini di Indonesia dapat menurun dan anak-anak di Indonesia juga mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.